Halo semua, balik lagi bersama aku Wega di channel Wibu Nusantara, aka Telokaspo. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan seluruh alur cerita Sword Art Online Season 1 tentang sebuah game yang bernama Alo atau Alfheim Online. Bagi yang belum lihat alur cerita Sword Art Online pada game SAO, silahkan lihat pada konten sebelumnya, biar nantinya tuh nggak bingung saya bahas apa. Dan daripada banyak basi-basi, mendingan kita langsung menuju ke pembahasan. Cerita dimulai setelah Kirito berhasil menyelesaikan game Sword Art Online. Entah gimana ceritanya, Kirito bisa berhasil selamat dalam game itu meskipun karakternya sempat terbunuh. Setelah kembali ke dunia nyata, Kirito bertemu dengan adiknya sendiri yang bernama Suguha. Dia adalah wanita cantik dan juga waifuable. Adiknya ini juga yang merawat Kirito pada saat Kirito dirawat di rumah sakit. Intinya best Imoto lah. Namun kita kembali ke permasalahan tentang kabar Yuki Asuna. Apakah dia masih hidup atau udah meninggal? Jawabannya adalah masih hidup. Namun hingga saat ini dia masih belum sadar diri dan tergeletak di rumah sakit. Loh, emangnya kenapa? Bukannya game Sword Art Online tuh udah selesai? Simak aja terus. Setiap beberapa minggu sekali, Kirito selalu rutin menjenguk Asuna yang berada di rumah sakit. Kondisi Asuna saat ini sangatlah memprihatinkan karena hanya bisa terbaring dan tak sadarkan diri di rumah sakit. Rumah sakit. Intinya sedang koma lah kayaknya sih. Ketika Kirito sedang menjenguk Yuki Asuna ini, datanglah seorang pria yang dimana tuh pria itu tuh juga suka sama Yuki Asuna. Dan juga katanya pria ini akan melamar Yuki Asuna nantinya. Dan pria ini bernama Sugu. Pria-pria mulu anjir. Ingat Sugu sama Suguha beda loh ya. Kalau Sugu tuh ya si cowok yang akan jadi calon suaminya si Yuki Asuna. Kalau Suguha tuh adalah adiknya Kirito. Oke, lanjut. Tentu mendengar hal itu membuat Kirito geram. Siapa juga yang pengen pacarnya dinikahin sama orang lain. Usut demi usut setelah diselidiki dan ternyata Sugulah yang menyebabkan Yuki Asuna dan beberapa player lainnya tuh nggak sadarkan diri setelah insiden game Sword Art Online. Sugu melakukan hal sejauh ini hanya untuk mendapatkan restu dari ayahnya si Yuki Asuna tadi. Ya dikarenakan Sugulah satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan atau yang dapat membuat Yuki Asuna tuh sadarkan diri. Jadi ayahnya ya mau nggak mau harus menerima lamaran itu meskipun Yuki Asunanya tuh belum ditanya mau apa enggak. Ya jelas enggak lah pilih Kirito. Sugu adalah seorang peneliti teknologi full dive yang perusahaannya tuh bernama Recto. Ingat perusahaannya tuh namanya Recto. Setelah mendengar hal itu membuat Kirito shock dan memilih untuk pulang. Tentu dong jika seorang pria yang mendengar bahwa wanita yang dicintainya akan dilamar pasti bakal sakit sekali kan. Dan benar saja, sepulang di rumah Kirito langsung depresi, untungnya sih nggak sampai bunuh diri. Pada saat masa depresinya, Kirito tiba-tiba menerima email dari teman lamanya yang bernama Egil. Nah, si Egil ini mengirimkan sebuah gambar atau screenshot dari game yang berjudul Alo atau Alfheim Online. Dalam screenshot tersebut memperlihatkan Yuki Asuna yang sedang terkurung dalam sebuah jangkar burung raksasa. Dengan cepat, Kirito langsung menuju ke tempat si Egil ini untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Egil menyarankan Kirito untuk bermain game yang berjudul Alfheim Online, ya minimal untuk memastikan bahwa yang ada di screenshot tuh Yuki Asuna atau bukan. Dengan cepat Kirito langsung memainkan game yang berjudul Alfheim Online, tujuannya untuk memastikan bahwa Yuki Asuna tuh ada nggak di sana. Singkat cerita, Kirito pun masuk ke dalam game Alfheim Online. Masih sama seperti game sebelumnya, yakni menggunakan bantuan alat yang bernama Nevergear. Karena ya game Alo ini basisnya sama seperti game SAO, yakni menceritakan tentang game dunia virtual MMORPG. Di sini ada sebuah hal yang mengejutkan terjadi. Karena beberapa statistik dan item akun Kirito pada game Sword Art Online tuh masih ada di game masih ada di game Alfheim Online ini. Tentu dong Kirito kaget kenapa hal itu bisa terjadi, padahal gamenya beda kok itemnya bisa sama. Setelah cek and recheck, Kirito menemukan sebuah item yang bernama Heart of Yui atau hati si Yui. Siapakah Yui ini? Menurut alur cerita sih, Yui ini adalah artificial intelligence atau lebih gampangnya tuh kecerdasan buatan. Dan lebih gampangnya lagi, si Yui ini adalah anaknya Kirito dan Asuna pada game Sword Art Online.
Lalu kenapa dari game SAO atau Sword Art Online itemnya tuh bisa ada di game Alo atau Alfheim Online? Ketika Kirito menggunakan item Heart of Yui atau hatinya si Yui, tiba-tiba karakter Yui di sini kembali muncul atau dengan kata lain Yui hidup kembali. Kirito bertanya kepada Yui kenapa semua bisa begitu, itemnya tuh kenapa bisa nyangkut di game yang beda. Yui pun menjelaskan bahwa game yang berjudul Alfheim Online ini adalah sebuah game kopian dari game Sword Art Online atau gampangnya plagiatnya. Bedanya ya cuman beberapa sistemnya tuh diubah, misalnya yang dulunya memiliki parameter A sekarang diubah jadi B dan semacamnya lah, nggak tahu saya. Dan ternyata perusahaan yang mempublikasi sekaligus mengembangkan game Alfheim Online ini adalah perusahaan yang bernama Recto. Yap, Recto tempat di mana Sugu bekerja sebagai teknologi full dive. Buat yang lupa siapa itu Sugu, singkatnya Sugu ini adalah orang yang akan menikah dengan Yuki Asuna. Setelah Kirito masuk ke dalam game Alo, tidak sengaja melihat seorang wanita yang sedang dikepung oleh 3 orang laki-laki. Singkat cerita, Kirito dengan mudahnya menghabisi 3 orang laki-laki itu. Dan wanita atau orang yang berhasil diselamatkan oleh Kirito itu tuh namanya Liva dari ras Sylvie atau semacam ras elf. Mungkin sih. Dikarenakan ingin berterima kasih karena telah diselamatkan, Liva mengajak Kirito ke tempat Sylvie untuk diajak minum teh bersama. Dan di sini Kirito mengatakan alasan mengapa ia bermain game Alo ini atau Alfheim Online ini. Kirito bilang ke Liva bahwa ia ingin pergi ke pohon dunia. Karena Kirito sendiri ingin memastikan tentang kebenaran yang ada tentang keberadaan Yuki Asuna. Tanpa panjang pikir, Liva juga ingin membantu perjalanan Kirito dalam perjalanan menuju ke pohon dunia. Sebenarnya bisa dilihat bahwa Liva di sini sudah mulai suka dengan Kirito atau jatuh cinta, ya karena telah diselamatkan bisa membuat orang jatuh cinta. Kalau di anime sih semudah itu anjir. Kalau di dunia nyata ya nggak semudah itu Ferguson. Katakan dia. Bahkan Liva tanpa pikir panjang juga rela meninggalkan rasnya untuk sementara waktu demi si Kirito ini. Meninggalkan guild atau ras itu apa? Yang penting meninggalkan lah. Dari sinilah perjalanan Kirito dengan Liva menuju ke pohon dunia dimulai. Tak. Pada saat perjalanan menuju ke pohon dunia, ada-ada aja masalah yang menghampiri mereka berdua. Mulai dari konflik internal ras Sylvie atau ras elf itu tadi, Kirito dan Liva menjadi buronan, hingga sampai ke Kirito berduel dengan pemain ya bisa dikatakan pemain terkuat yang ada di game Alfheim Online ini. Namun semua masalah itu dapat diselesaikan dengan mudah oleh Kirito, tentu dibantu dengan Liva loh ya. Karena Kirito sudah menyelamatkan dan membantu banyak orang, di sini orang-orang yang dibantu oleh Kirito ini juga ingin membantu Kirito dalam perjalanannya menuju ke pohon dunia. Di sisi lain, Yuki Asuna yang terkurung di dalam sangkar atau lebih tepatnya di pohon dunia juga berusaha untuk kabur. Tapi sangat amat disayangkan usahanya itu gagal. Namun meskipun gagal, di sini Asuna menemukan sebuah item yang namanya tuh keycard. Ya nantinya bisa digunakan untuk membuka ya itulah. Pokoknya simak aja lah. Singkat cerita, Kirito dan Liva berhasil menuju ke pohon dunia. Namun sangat amat disayangkan ketika ingin terbang ke atas, terdapat sebuah penghalang yang dimana memang sudah didesain oleh sistem agar pemain tuh tidak dapat mencapai ke pohon dunia atau puncak pohon dunia. Loh emangnya kenapa? Ya nantinya orang-orang tuh bakal tahu kalau ada seseorang yang sedang dikurung di sana. Siapakah orang itu atau siapa orang yang dikurung itu? Ya siapa lagi kalau bukan Yuki Asuna. Kirito terus mencoba untuk terbang, namun ya tidak bisa karena ya dibatasi oleh sistem itu tadi. Di sini Asuna memiliki sebuah feeling bahwa Kirito tuh berada di bawahnya atau di dekatnya. Tanpa pikir panjang, Asuna langsung menjatuhkan sebuah keycard yang didapatkan tadi dan Kirito pun menerima keycard itu. Ternyata ada sebuah cara lain untuk mencapai puncak pohon dunia, yakni dengan cara melewati sebuah gerbang. Namun konon katanya tidak ada yang bisa melewati gerbang itu karena penjaga dan musuhnya tuh sangat kuat banget. Namun ya karena saking inginnya bertemu dengan Asuna, Kirito langsung saja menerobos gerbang itu tanpa panjang pikir. Tapi ya sangat amat disayangkan, penjaga di sana tuh terlalu kuat sehingga menyebabkan Kirito mati. Tapi di sini mati di dalam game tuh bisa hidup lagi, bukan kayak game sebelah mati ya mati beneran anjir.
Setelah Kirito mati, dengan cepat Leeva langsung mengambil jiwa Kirito untuk dihidupkan kembali. Di sini Leeva ingin menghentikan tujuan Kirito untuk menuju ke puncak pohon dunia, karena hal itu sangat mustahil untuk dilakukan jika sendirian. Di sini karena sudah putus asa, Kirito pun menceritakan tujuan aslinya kenapa ia bermain game Alo. Alasannya ya tidak lain dan tidak bukan karena ingin memastikan dan bertemu Asuna. Mendengar kata Asuna membuat Leeva kaget. Karena kakaknya Leeva juga memiliki pacar yang bernama Asuna juga. Di sini Leeva menyadari bahwa Kirito itu adalah kakaknya sendiri. Jadi selama ini tuh mereka nggak tahu kalau sebenarnya Kirito tuh kakaknya Suguha, sedangkan Leeva adalah adiknya Kirito yang bernama Suguha. Dikarenakan syok mengetahui kenyataan bahwa Kirito adalah kakaknya sendiri, dengan cepat Leeva langsung logout atau keluar dari game Alo atau Alfheim Online. Begitu juga dengan Kirito juga ikut logout maksudnya. Karena merasa bersalah, Kirito langsung menemui adiknya sendiri yang bernama Suguha karena mereka satu rumah. Namun di sini Suguha menangis di kamarnya karena ternyata Suguha atau dalam game yang bernama Leeva tuh mencintai Kirito, atau dengan kata lain mencintai kakaknya sendiri. Dari dulu atau lebih tepatnya setelah mengetahui bahwa kakaknya atau Kirito ini bukan saudara kandung, membuat Suguha mulai tumbuh rasa cinta dengan kakaknya sendiri. Namun jika semua itu dilihat oleh tetangga, ya hubungan kakak adik itu tuh dilarang. Makanya Suguha lebih memilih untuk mencintai Kirito daripada kakaknya karena ya dilarang itu tadi. Ternyata Kirito juga merupakan kakaknya sendiri, ya sama-sama orangnya. Alalah, kasihan bener dah. Bla 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 bla. Setelah beradu argumen, akhirnya mereka memutuskan untuk berdamai dan menganggap bahwa hal itu semua tuh nggak pernah terjadi. Dari sinilah perjuangan Kirito dibantu dengan Leeva dalam penaklukan pohon dunia kembali dimulai. Dalam penaklukan pohon dunia itu, Leeva juga mengajak temannya yang bernama Rekon buat tambah-tambah intinya. Namun sangat amat disayangkan penjaga pohon dunia masih terlalu kuat untuk mereka bertiga, membuat Kirito dan kawan-kawan tuh kewalahan. Namun dikarenakan tadinya Kirito membantu banyak orang, sehingga orang-orang yang dibantu oleh Kirito ini juga ikut membantunya. Gimana enggak? Ada banyak sekali pasukan besar yang membantu Kirito dalam melawan penjaga pohon dunia. Dan singkat cerita, Kirito pun berhasil masuk ke dalam portal pohon dunia melalui gerbang itu. Setelah masuk ke dalam portal, bukannya langsung ketemu Asuna, namun pintu untuk menuju ke tempat Asuna masih tertutup. Ternyata pada dasarnya pintu untuk menuju ke tempatnya Asuna tuh tidak bisa terbuka karena developer game sendiri memang tidak mengizinkan seseorang untuk masuk ke dalam pohon dunia. Namun dikarenakan Kirito dan Yui mendapatkan sebuah keycard yang dijatuhkan oleh Asuna, membuat Kirito bisa membuka pintu tersebut, tentu dengan cara meretas atau membobol sistem yang dilakukan oleh Yui. Kalau tanpa Yui juga nggak bisa. Setelah masuk, dengan cepat Kirito dan Yui langsung mencari sangkar burung tempat di mana Yuki Asuna terkurung. Dan setelah sekian lamanya, akhirnya mereka dapat bertemu kembali. Pengennya sih ceritanya sampai di sini aja. Namun di sela-sela kebahagiaan mereka bertiga, tiba-tiba ada seseorang yang datang untuk mengganggu mereka bertiga. Orang yang mengganggu ini tak lain dan tak bukan, dia adalah Sugu atau pengembang game Full Dive. Atau teknisi full dive di perusahaan Recto. Di sini bisa dikatakan scene yang paling menyebalkan menurut saya terjadi. Kenapa? Karena Yui atau anaknya si Kirito dan Asuna ini dihilangkan. Dan juga si Asuna ini dirap, digrepe, dan pokoknya hampir diperkosa itu meskipun masih dalam game sih. Lah Kirito emang ngapain aja lihat Asuna digituin? Si Kirito ini tidak bisa melakukan apa-apa karena Sugu mengeluarkan kekuatan gravitasi yang dimana membuat Kirito tuh nggak bisa bergerak. Melihat Asuna yang direp oleh Sugu ini membuat Kirito putus asa dan sempat ingin menyerah. Tapi tiba-tiba sosok pembuat game Sword Art Online datang. Siapakah orang itu? Orang itu bernama Kayaba Akihiko atau yang dulu di game Sword Art Online tuh dikenal sebagai Heathcliff. Lah, bukannya dia udah mati? Di kehidupan nyata sih Kayaba atau Heathcliff ini udah mati. Cuman kesadarannya masih muncul di dalam game. Intinya tuh hantunya tuh ada di game, sederhananya kayak gitu. Nah, si Kayaba Akihiko ini memberikan sebuah akses game master kepada Kirito dan membuat Kirito bisa mengakses segala sistem yang ada di game Alfheim Online. Anjir grogi.
Setelah Kirito mendapatkan akses Game Master yang diberikan oleh Kayaba Akihiko, ia mengubah parameter absorbing atau intinya penghilang rasa sakit menjadi 0. Dimana ketika disetting ke angka 0 ini, maka rasa sakitnya tuh sama seperti di dunia nyata. Misalnya dalam game terkena pisau nih, sering gitu. Nah, waktu kena pisau tuh rasanya ya sama seperti terkena pisau di dunia nyata. Intinya bakal sakit sekali. Akhirnya mereka berdua atau Kirito dan Sugu ini bertempur. Di sini Sugu dibabat habis oleh Kirito, mengakibatkan mata Sugu ini menjadi rusak baik di dalam game maupun di dunia nyata. Setelah pertempuran selesai, dengan cepat Kirito langsung menyelamatkan Yuki Asuna dari sebuah rantai. Kirito juga mengubah akses akun milik Asuna ini yang nantinya biar bisa logout dari game Alfheim Online ini dan kembali ke dunia nyata. Setelah akun tersetting dan akhirnya Asuna pun bisa logout atau kembali ke dunia nyata. Beberapa saat kemudian juga Kirito bertemu kembali dengan Yui yang tadinya dihilangkan oleh Sugu. Dan bilang ke Yui bahwa Kirito akan menemui Asuna di kehidupan nyata. Dan pergilah Kirito ke rumah sakit tempat di mana Asuna dirawat. Tapi masalah belum selesai sampai situ aja. Sesampai di rumah, Kirito langsung dihadang kembali oleh Sugu. Di sini bisa dikatakan keadaan Kirito terpojok karena Sugu menggunakan senjata pisau, sedangkan Kirito sendiri tuh nggak bawa apa-apa atau tangan kosong. Namun dikarenakan Kirito sudah merusak mata Sugu tadi melalui pertempuran di game Alo atau Alfheim Online, membuat si Sugu ini tidak bisa menggunakan pisau dengan baik. Intinya kalau pas nyerang tuh meleset. Mengakibatkan Kirito lah yang lagi-lagi menang dalam duel ini. Entah hoki apa yang merasukinya. Setelah semua benar-benar selesai, maksudnya konfliknya tuh udah hilang semua, musuhnya udah pada mati atau ditangkap dan sebagainya. Akhirnya Kirito dapat bertemu dengan Asuna di kehidupan nyata. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Oh ya, tambahan singkat aja nih. Yang pertama, perusahaan Recto atau selaku pengembang game Alfheim Online yang dipimpin oleh Sugu itu tuh ditutup. Dipimpin sama Sugu atau enggak? Yang penting Sugu tuh bekerja di sana, perusahaannya udah ditutup karena kasus itu tadi menjebak Asuna dan 300 player lainnya. Yang kedua, Yui atau anaknya Kirito ini masih hidup dan masih memiliki kesadaran layaknya manusia. Yang ketiga, banyak sekali game-game virtual yang muncul setelah game Alfheim Online ditutup. Nah, semua game ini akan diceritakan pada anime Sword Art Online season 2-nya nanti. Ntar ada game Alo atau apalah itu, yang penting virtual. Dan yang terakhir, hubungan Kirito dan Asuna jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Karena bisa ketemuan di dunia nyata ya bisa kencan maksudnya. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita Sword Art Online pada game Alfheim Online. Bagi yang pengen lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa dilihat pada forum Nafas Kuda. Link sudah saya taruh di deskripsi. Sekaligus bagi yang nyari tempat baca manga sama nonton anime Sword Art Online tuh di mana, saya juga sudah membuatkan daftar rekomendasi situsnya di forum Nafas Kuda. Seperti biasa, bagi yang mau nanya-nanya atau ngasih saran besok mau bahas apa, bisa mengirimkan via DM Instagram di @akuwega. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa. Kecu. Kira-kira besok tahun 2024 bakal ada game virtual kayak SAO nggak ya? Sword Art Online nggak ya? Tapi kalau ada serem juga sih. Kalau mati dalam game ntar malah mati di dunia nyata. Nggak jadi deh.